Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radina bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Pembina Pondok Pesantren kita, Yayasan Pondok Pesantren Ibadur Rahman, yakni Akhina Al-Mukarram Al-Ustad Nasrullah, yang sama-sama kita banggakan selaku penerus daripada ayahandanya. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat Majelis Ilmu hari Sabtu rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tentu sekali ucapan alhamdulillah ini harus terus menerus kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan nikmat yang terbesar. Nikmat inilah ya sabau selamatan oleh dunia sampai lemak li jelo kiamat. Dait ye sim bernilai ibadah. Ye sim bernilai ibadah disebabkan dengan iman. Lamun dek beriman sekalipun sak luwe enten nyumbang beribadah zahirnya secara manusia, akan tetapi tidak didasari dengan iman, niki tidak ada artinya, menjadi sia-sia. Lalu lamun tuah beriman, bagaimanapun kecilnya kebaikan itu, amal ibadah itu akan dinilai sangat besar, sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini mudah-mudahan tetap kita jaga sampai akhir hayat kita. Sebagaimana kita selalu berdoa, semoga kita mati dalam keadaan beriman, yakni husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan selawat niki adalah sebagai bentuk sidqul mahabbah kita. Salah satu cara cinta ojok Nabi adalah luwi-luwi entar baca selawat. Jadi kita berhak kita rapat kanca Nabi, berhak kita dekat dengan Nabi nanti di akhirat, yaitu dengan cara memperbanyak baca selawat. Sebagaimana hadis Nabi, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Secinta-cinta kalian kepadaku dan sedekat-dekat kalian kepadaku tempatnya, kedudukannya adalah aktsarukum alayya salatan, kalian yang paling banyak baca selawat kepadaku.
Berarti lamun demile termasuk dengan sak cinta ojok Nabi, dengan sak dekat ojok Nabi, luwih entar baca selawat. Alhamdulillah di tempat kita niki banyak sekali dikumandangkan, didengungkan selawat. Terlebih lagi niki nggih, beliau niki adalah ahli selawat beliau niki. Karena niki sudah ada potensi dari segi suara beliau niki Masya Allah nggih. Jadi semakin indah kita dengar, semakin bagus kita dengar apabila suaranya bagus. Jadi untuk mengawali niki mari kita baca selawat nggih. Baca selawat dengan salat Fuhiyal Quran nggih. Mari kita sama-sama sila bareng-bareng. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Alhamdulillah, insyaallah dengan bacaan salawat niki maka majelis kita niki akan semakin harum, akan semakin sengeh nggih. Jadi di hadapan para malaikat akan dihirup semakin harum. Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati nggih, untuk Sabtu niki tiang sekedar mengisi nggih, sekedar mengisi kekosongan kita. Jadi tiang niki kita tasyabbuh nggih. Kita tasyabbuh terhadap orang-orang yang soleh. Kita tasyabbuh terhadap orang-orang yang alim nggih. Kita tasyabbuh. Kita melakukan apa sabih gawe sih dengan sak soleh. Jadi apa yang kita lakukan seperti niki adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia termasuk orang tersebut. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi Bapak jamaah yang tiang hormati, dalam kesempatan Sabtu niki tiang akan menyampaikan sebuah ungkapan dari seorang sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niki adalah sahabat Nabi. Beliaulah yang paling dulu masuk Islam dari kalangan orang tua, dan beliau adalah sebagai
mertua daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah, itu kawin dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi anak kita niki, masya Allah luar biasa niki. Jadi nikilah cara kita cinta kepada Nabi. Cara kita cinta kepada Nabi harus diketahui siapa keluarga Nabi. Adik sakwikan, nggih. Adik sakwikan keluarga Nabi. Keluarga Nabi seperti istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau. Karena istri-istri Nabi adalah merupakan ummahatul mukminin. Apa itu ummahatul mukminin? Ia jari inak dengan sa mukmin. Ia jari inak dengan sa mukmin seluruh dunia. Berarti sangat sindek pantas, sangat sindek cocok lamun dek ketau inak sendiri. Lamun dek ketau inak sendiri. Alhamdulillah niki baru anak kita nggih. Sange bija niki luar biasa nggih. Jadi alhamdulillah niki adalah bentuk kita cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq niki pernah mengatakan nggih, khamsun az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Arak 5 macam yang termasuk gelap gulita. Arak 5 macam ia seteparan gelap gulita. Ya seteparan petang dindang ada yang bahasa kita nggih. Ya sak petang niki arak 5. Was-suruju laha khamsun. Sak petang dindang niki ia jadi pemenah juga arak 5. Arak 5. Okay. Apa yang pertama? Hubbud dunya zulmatun. Hubbud dunya zulmah. Ya, ganti. Kurang. Okay. Halo. Nah, ya bahasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hubbud dunya zulmatun. Cinta kepada dunia ini termasuk gelap gulita. Cinta dunia termasuk gelap gulita. Apa nang gelap gulita? Petang. Seorang petang sila. Seorang petang tentu sekali kepungsak, nggih. Biasa kelumbar, tentu sekali lamun petang niki ini kena antar kelampak. Nah, demenoh petang dunia niki apa jadi pemenahan. Jadi perlu pemenahnya. Sehingga kita di dunia niki hidup di dunia tidak lepas untuk kita mencari dunia. Ya, jadi beremben dan ada yang sak dunia niki termasuk menah, yaitu wasirajulaha at-taqwa. Ya jadi pemenahan dunia niki adalah bertakwa. Jadi tidak masalah kita mencari dunia, bahkan kita dianjurkan untuk mencari dunia. Yang salah niki hanya dunia melulu, kemudian diensara pemenahan. Apa sih pemenah dunia? Yaitu dengan kita bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dait jauhan segala ruan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia boleh kita cari. Bahkan kita dianjurkan untuk mencari dunia. Bahkan wajib hukumnya kita mencari rezeki. Apalagi untuk berkeluarga, wah tak berdua senina, wah tak berdua anak, untuk kebutuhan sekolah. Niki wajib kita cari. Setelah kita cari, harus gawe ruan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dendek ketungkulan si dunia. Sehingga misal tujuan lalu mencari rezeki en boyaan senina anak. Jari impan kakan senina anak. Nggih. Lagu ketika datang waktu sholat, ketika datang perintah untuk sholat, sampai tinggalan sembahyang,
si emboyak rizki. Nah niki yang sangat keliru. Sangat keliru. Istilah dengan niki peta bati telang kembulan. Peta nembati yakni peta rizki lalu kembulan yaitu berupa sholat wajib itu ditinggalkan. Nah niki nggih. Jadi dunia niki perlu kita cari, akan tetapi kita harus baringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa Sayyidina Umar, hubbud dunya zulmatun wasirajulaha at-taqwa. Cinta dunia itu adalah zulmah, petang, dindang, kemudian jadi pemenang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang penyair yang mengatakan, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al qabru al mautu yati baghtatan al qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya arah apa lain iki? Ya man bidunyahu ishtagol, wahai dengan sangat sibuk si dunia. Ya man bidunyahu ishtagol, wahai dengan sangat sibuk si dunia. Nah, niki insyaallah pelungguh sami niki tidak termasuk orang yang sibuk terhadap dunia. Sehingga mau gawe, mau tuntut ilmu maranta semakin niki. Jadi yang namanya majelis ilmu itu disebut oleh Nabi bahwa majelis ilmu itu adalah riyadul jannah. Riyadul jannah, kebun surga. Jadi di dunia niki ternyata arak kebun surga. Mbe ya kebun surga. Kebun surga di dunia adalah majelis ilmu. Nah, ya man di dunia hustagol, wahai orang-orang sibuk si dunia saja, sibuk si dunia doang, sampai ndak kesempatan untuk mengaji, ndak kesempatan untuk melaksanakan ibadah, sampai apalagi dia meninggalkan ibadah atau amal saleh. Qad garrahu tulul amal, kembali pun sangat sibuk di dunia, si dunia sangat duit lalu hayalan. Qad garrahu tulul amal, sehingga sudah tertipu daya dengan angan-angan yang sangat panjang. Tulul amal, selapu bim pikiran, dan sesuai dengan keadaan. Dan sesuai dengan keadaan, selapu milin beli, padahal kemampuan yang beli sepeda, milin beli motor, kemampuan beli motor, milin beli kapal. Nah, niki saran tulul amal. Misal kemampuan pihak balik sak biasa-biasa, milih sak belik-belik, milih sak bertingkat. Nah, niki sesuai dengan kemampuan. Nah, tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah selalu akan lalai? Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah terus-menerus akan lalai? Hatta dana minhul ajal, sampai ini datang ajal. Lalai. Dia tidak sibuk untuk melaksanakan ketaatan. Dia sibuk dengan khayalan-khayalan dunia saja. Okay. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian niki pasti akan datang. Kematian ini ya'ti baghtatan, akan datang secara tiba-tiba. Dinarak dengan ketahuan pira tahun mati. Apa hikmah niki? Kembali apa hikmah niki? Mati niki dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hikmahnya adalah supaya kita tetap siap siaga. Ada tetap jaga, sang lema aru jaga, sang lat jaga, seminggu jaga, sebulan, setahun. Niki ndek narak weekend. Tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Siapa tahu bareh
untuk nikmati nggih. Nah, niki lagu tetap kita berdoa mudah-mudahan panjang umur. Al mautu ya'ti baghtatan. Al qabru sundukul amal. Kubur niki adalah sunduk. Sunduk apa kena sunduk? Sundukul amal artinya gudang amal. Ia tahu gudang amal. Saaranku kubur. Kubur niki ia tertumpuk ruang amal perbuatan. Baik itu amal kebaikan maupun amal kejelekan. Amal yang baik maupun amal yang jelek niki dikumpulkan di dalam kubur. Kita akan dapati nanti di dalam kubur. Insyaallah kubur niki Sayyidina Utsman bin Affan lamun tercerita neraka ndak sampai beliau menangis. Lamun ceritaan surga ndak sampai dia menangis karena gembira. Lalu ketika diceritakan tentang kubur, beliau menangis. Beliau menangis ketika diceritakan tentang kubur. Sehingga kubur niki ya bahasa Nabi al-qabru awwalu manazilil akhirat. Searan kubur niki ya ta'ok pertama menuju akhirat. Ya dok singgah dulu. Ya ta'ok mentelah. Begitu kita meninggalkan dunia, kemudian kita masuk di dalam kubur. Kubur niki disebut dengan alam barzakh. Barzakh niki artinya ya ta'ok mentelah. Ya ta'ok singgah dulu menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Lamun terselamat di dalam kubur, maka setelah kubur niki akan lebih ringan akan kita hadapi. Lamun selamat di dalam kubur, maka setelah kubur itu nanti pada hari kiamat lebih ringan hadapi. Jadi di dalam kubur ketika belum hari kiamat, okay? Masih ada kesempatan saling bantu. Masih ada kesempatan saling bantu. Alhamdulillah tadi oleh pembina yayasan kita sebelum pengajian dibuka dengan kita membacakan Fatihah terhadap orang-orang yang sudah berjasa, terutama orang-orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang sudah berjasa di madrasah ini. Ini kita sumbangkan. Insyaallah dengan sebab kita mendoakan, dengan sebab kita membacakan Fatihah, dia akan selamat di dalam kubur. Sehingga dengan sali dalam kubur niki nggih luwih ne celaka mula. Luwih dengan celaka mula dengan sali dalam kubur niki. Lalu luwih ne selamat gara-gara doa daripada anak jarin. Doa daripada keluarga jarin sama masih hirup. Sangka sila nggih. Lamun tunah kangen dengan toa niki dendek malas doaan. Laulal ahya lahalakatil amwat, ya bahasan para ulama, laulal ahya lahalakatil amwat. Nabi maksud niki seandainya darak pertolongan dengan sama sehirup tipak dengan sawah mati, niscaya luwek ne celaka. Niscaya luwek ne celaka dengan arak di dalam kubur. Alhamdulillah dengan berkat bantuan orang-orang yang masih hidup, terutama anak-anak jari, keluarga jari, sahabat yang membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia, banyak yang menjadi selamat. Jadi inilah keyakinan kita, nggih. Keyakinan kita, doakan dengan sakwah ninggal niki, kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya untuk dengan sakwah ninggal niki akan sampai nggih. Niki yang harus kita pegang dan harus kita yakini, nggih. Jadi Allah yang Maha mengatur. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan apa bahasa Nabi? Nggih, al-mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwis. Ya. Mayit niki saarak di dalam kubur itu tuumpamaan dengan sa kecencem. Ketuumpamaan teibaratan dengan sa kecencem saarak di tengah lautan. Niki umumnya, tidak sih semua nggih.
Tidak semua. Kalau orang-orang yang ulama, orang yang soleh, para aulia, niki yakin dia akan selamat. Lalu umumnya kebanyakan manusia niki di dalam kubur diibaratan dengan sak kecencem, dengan searak li lautan, tengah-tengah lautan. Sila kita bayangkan, misal mudah berada di tengah lautan, tentu sekali apa paling kita harapan niki? Sak paling berharapan adalah bantuan tentu sekali. Berumpentan ada selamat. Sehingga dengan sak ninggal niki sangat mengharapkan namanya bantuan. Apa bantuan? Yantaziru da'watan talhaquh. Dengan sawah ninggal niki sangat mengharapkan bantuan itu bacaan-bacaan Fatihah, sedekah yang disampaikan kepadanya. Nah, nggih, di antara kita semua pasti berdua keluarga nggih. Pasti berdua keluarga. Arak kalan dengan toa saknina wah ninggal atau sak mama atau papuk balok atau semeton jari sahabat, pasti di antara kita banyak keluarga sawah ninggal dunia. Jadi boleh berharap niki para almarhumah keluarga kita sudah meninggal dunia. Yang pertama mini benihi. Sak pertama nuli yang sangat mengharapkan bantuan niki adalah oleh anak. Tentu sekali yang paling rapat adalah anak. Nah, niki nggih. Jadi alhamdulillah yang kita lakukan seperti makin niki akan sampai terhadap orang tua kita. Mini benihi wa akhihi. Kemudian yang paling bin harapan kedua bantuan dari semeton jari, dari saudara-saudaranya. Wa sadiqin lahu. Kemudian sangat sin harapan berikut bantuan dari sahabat-sahabat. Sila di antara kita banyak sahabat-sahabat kita. Sewaktu kita masih hidup, ia kancanda baturan, ia kancan bersahabat, ia kancan rapat. Jadi ia cara bantu dia udah meninggal dunia, kita bacakan Fatihah. Aku mungkin dia bau sih baca satu persatu nggih. Nah niki bau terkena wali jami'il muslimina wal muslimat. Ada lebih rinci malik, Rabbighfirli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimin. Nah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, waliman lahu haqqun alayya, dan ampunilah orang-orang yang ada haknya terhadapku dengan searah hubungan denganku, berarti semeton jari, sahabat, handai tolan, dan semua wali jami'il muslimin, dan ampunilah orang-orang muslim. Nah, niki ada cara kita untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan bacaan ini bukan saja terhadap orang yang sudah meninggal dunia, tapi juga kita doakan orang yang masih hidup. Dan dengan toat masih hidup, sahabat masih hidup, semeton jari masih hidup, maupun muslimin muslimat sama masih hidup. Sekali membaca doa untuk muslimin muslimat, mau ada pahala, marak pahalan keluik dengan sak muslim muslimat. Pira keluik muslimin muslimat searah di dunia nikilah pahala kita, masya Allah. Okay. Jadi al-qabru sundukul amal. Kembali, kubur itu adalah gudang daripada amal. Isbir ala ahwaliha. Bersabarlah terhadap huru-hara searah di dalam kubur. Bersabarlah. Jadi dalam kubur niki banyak huru-hara. Banyak huru-hara di dalam kubur. Lamun dengan kafir atau dengan banyak dosa, beluik maksiat niki, begitu masuk di dalam kubur, apa yang kubur? La marhaban, la ahlan wa sahlan. Baik dengan saktama di dalam kubur, ndek selamat. La marhaban, den sara bergembira. Niki kubur niki, la marhaban. La ahlan wa sahlan. Sangat sik ndek demen antane datang niki. Jauhin kubur. Dek demenan, la ahlan wa sahlan.
Lamun dengan sak mukmin marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat datang, bergembira kami dengan kedatanganmu. Lalu lamun dengan sak kafir, lamun dengan sak banyak maksiat, niki terbalik, kubur niki mengatakan la marhaban, dek senang. La ahlan wa sahlan, dek senang kedatanganmu. Sehingga kubur niki menjepit, nggih. Jepit hatta talifa adla'uhu. Jadi demenah nama dengan sak kafir niki di dalam kubur atau dengan sebanyak maksiat niki terjepit si kubur. Sampai Nabi mengibaratkan ibaratan si Nabi nggih dengan jari-jarinya si jepit niki sampai berselewanan tulang. Nah, niki nggih. Kemudian di sana sudah disiapkan al-wahsyah. Apa itu al-wahsyah? Binatang liar. Binatang liar. Nah, niki lamu banggi dengan sak mukmin niki kubur niki mengatakan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian kubur niki menjadi luas, fayussa'u lahul qabru. Lamun dengan sak mukmin tama kubur niki, maka kubur niki akan menjadi luas. Kalau mun tepian kubur niki nasan kedua pira meter niki? Sekitar semeter pira ta? Semeter 70, antara semeter 70 sampai 80. 80, masyaallah. Perumpi ke kudik nggih. Wah hendak kudik malik tetumput. Niki secara bayangan berumpi ke petang searan kubur niki. Akan tetapi lamun dengan sak mukmin begitu masuk dalam kubur kemudian ditinggalkan wayussa'u lahul qabru. Jadi kubur niki akan diperluas. Pira keluas? Maddal basar. Apa itu maddal basar? Yaitu seluas mata memandang. Nah, bentahan sila. Adik memandang niki, mundara sing kesandak niki bisa engkah penyermin tu niki. Nikilah keluas kubur dengan samu mukmin. Mudah-mudahan nggih. Sehingga kan ia doa Anda. Mudah-mudahan sa almarhumah sat sumbangan, mudah-mudahan sa terpeluas kubur. Mudah-mudahan terang benderang kuburnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang diluaskan kuburnya, nggih. Kemudian wayabtahu lahu babul jannah, demenah perluas kubur, kemudian dibukakan padanya pintu sorga. Dek man tama sorga lagu wahan tak semin, wahan tak seriun. Sehingga ada buka pintu sorga, apa-apa saat di dalam sorga, kenikmatan saat di dalam sorga niki wahan tak sermin sih dengan saat mukmin. Nah, niki nggih. Jadi niki yang kita harapkan mudah-mudahan. Jadi isbir ala awaliha la mauta illa bil ajal. La mauta illa bil ajal. Jadi ingat, la mauta illa bil ajal. Dik narak dengan mati. Tidak akan datang kematian kecuali lamun datang ajal. Dan ini dengan mati lamun dengan ajal. Jadi ajal niki sudah ditentukan. Belum bentan rencana mati atau milih mati atau mati si dengan atau dalam keadaan sakit atau tabrakan dan lain sebagainya. Nah niki laku lamun dekman datang ajal, dia tidak akan mati. La mauta illa bil ajal. Lebih lagi misalnya penyakit corona misal nggih marak makin niki. Jadi lamun dekman datang ajal tidak akan meninggal. La mauta illa bil ajal. Dek narak datang kematian kecuali dengan datangnya ajal. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Itu firman Allah. Wa ma kana lin nafsin an tamuta. Ndek mati dengan tidak akan mati seseorang itu illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dengan izin Allah. Kitaban muajjala. Jadi wahan tak tentuan, wahan tak tertulis dengan secara tertentu, dengan cara terbatas. Wahan tak terbatasan ajal niki. Sehingga kematian niki tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Paling tepat cara kita
Yang kita lakukan sebelum kita meninggal dunia adalah istidadul maut. Apa kan istidadul maut? Siapan diri sendikman meninggal. Berbicara tentang siapan diri, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, termasuk ngaji niki, masya Allah. Ngaji, hadir di majelis ilmu niki adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa. Jadi kita membahas tentang ilmu niki, nilai ibadahnya seperti nilai jihad. Jihad. Apa makna jihad? Yaitu berjuang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Jadi makin di sana perang nggih kanca dengan kafir. Berbentan dari samu pahala jihad niki, yaitu kita mengaji. Kita hadir di majelis ilmu, kita membahas tentang ilmu. Masya Allah. Jadi majelis ilmu, alhamdulillah, majelis ilmu Sabtu sore siang di tempat niki mudah-mudahan tetap berjalan nggih. Mudah-mudahan tetap berjalan, karena inilah yang dimaksud dengan surga dunia. Jadi untuk lebih jelasnya ada hadis, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikri. Ya, jadi dalil niki bahwa surga di dunia niki ternyata arak. Salah dengan sakena lain-lain tanang anggap surga dunia nih jauhin. Lain. Nah, niki sangat sing keliru niki nggih. Karena surga dunia, masya Allah, niki searang surga dunia sebenarnya adalah majelis ilmu. Nilain dan makna surga dunia mulain kenan. Nikilah yang dimaksud dengan surga dunia. Iza maratum biriyadil jannah farta'u. Apabila ne lewat li supuk kebun surga mentelah. Lamun ne lewat liwat misal nggih. Misal arah perjalanan, saat lalu ajak jana pria dait dengan nyangka kumpul li majelis li surga dunia teman telah. Apalagi nda tujuan nda wah niat tolek balik tuntut ilmu. Oleh makin Sabtu sak makin pelungguh sami berniat ngaji lemak li Sabtu. Berarti waharat niat niki. Sekedar liwat doang lemun tetukun niki kita sudah berada di kebun surga. Apalagi harak niat. Jadi lemun harak niat, apa kelebihan? Mau harak niat kesugun ngaji, sendekman melangkah, sendekman sugun oleh balik wadah tampunan dosa. Sendekman sugun. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Sai berniat oleh balik, tujuan berniat niki sugun tutut ilmu. Berniat nulik balik sugun tuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtua, tampunan dosa sendekman sugun, sendekman melangkah, sendekman leka niki wah tak tampunan dosanya. Masyaallah nggih. Kemudian wa fi kulli khatwatin mi'atu hasanatin. Demen terlampak satu langkah dihitung 100 pahalanya. Ya, saya miasih pira langkah oleh balik sampai niki. Lebih 100 nggih. Ada yang 100 doang, misal kali 100 wah 1000 pahalan doang. Masya Allah. Nggih. Apa? 1000 pira jarin? Lebih deh. 100 kali 100 pira jarin? 100.000 malah. Nah, niki nggih. Jadi alhamdulillah. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Lamun lewat li kebun surga maka mentelah. Para sahabat bingung. Itulah para sahabat, dia keinginannya, himmahnya, semangatnya untuk tuntut ilmu, untuk mengetahui permasalahan sangat tinggi. Jadi bingung. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Kemudian Nabi teketuan si para sahabat, ya Rasulullah, embe teparan aran kebun surga. Nyambe aran kebun surga, ya bahasan para sahabat. Apa jawaban Nabi? Hilaquz zikri. Saran kebun surga niki adalah hilaquz zikri. Hilaquz zikri artinya perkumpulan-perkumpulan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang dimaksud dengan hilaquz zikri?
yaitu majelis ilmu. Jadi majelis ilmu. Nah, termasuk niki termasuk majelis ilmu. Kita hadir di sini, niat kita, tujuan kita adalah menuntut ilmu. Berdasarkan hadis ini, insyaallah tempat kita niki, kita berada di dalam kebun daripada kebun surga, yaran surga dunia. Jadi sami jamaah yang tiang hormati nggih, berikutnya ya bahasan sedina Abu Bakar mbe sak teparan petang. Sak teparan petang sak kedua az-zambu. Apa kena az-zambu? Dosa. Dosa niki termasuk gelap gulita. Petang dosa niki. Ada dua beremberuan dosa anu petang. Nah, nu petang nu birang. Ya, nu petang ngaran dosa niki. Jadi lamun petang dosa niki berarti lamun berbuat dosa berarti nu petang. Berarti nu birang, nggih. Jadi sak petang niki perlu untuk obor. Perlu untuk pemenah. Perlu untuk pasangan dila. Ada yang dah terlanjur salah seorang manusia, wah balik lupa, balik salah. Kecuali para nabi, para rasul, para aulia Allah itu dia maksum daripada dosa. Kita sebagai manusia biasa, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Seorang manusia niki ya tahu balin salah, ya tahu balin lupa. Ketika salah, ketika lupa, ketika begawe dosa berarti wah tak gawe hal sangat simpeteng. Nah, berembentan ada yang sangkah peteng, berembentan ada yang sak menah, perlu ndepiane dila. Perlu ndepiane dila. Sila dene kamar niki misal ndek darat dila kemudian petang diindang niki tentu sekali ndek tahu apa-apa nggih. Nah, perlu pasangan dila. Nabi jari dilan searan dosa niki ya jari dilanya wasirajulahu at-taubatu. Iya isi pemenah adalah bertaubat. Taubat. Apa itu taubat? Taubat. Nah, taubat niki syarat taubat niki arak telu, nggih. Syarat taubat arak telu. Pertama an-nadam. An-naza. Al-azm, nggih. An-nadam artinya sedih, nyesal. Apa salah gawe niki nyesel. Terus harap nyesel. Di dalam penyesalan niki kita iringi dengan bacaan istighfar. Kemudian an-naza, ada yang gawe salah nyerep antuk diri dah. An-naza astaga anu salah gawekeun. Astagfirullah anu salah. Ada naca arah ucapan salah astagfirullah anu salah. Ada narak pegawai salah nyerep antuk diri dah. Ini namanya taubat. Kemudian al-azam artinya adik narak niat dah ndik ke gawe malik. Nah niki searan taubat. Jadi nyerang nyesen doang malik gawe. Nah niki. Jadi searan taubat niki an-nadam yaitu nyesel, an-naza adik sak cabut diri, kemudian al-azam adik sak arak niat berusaha dendek tegawe malik. Nah nikilah cara kita ada yang sak terang nggih dosa yang sudah kita berbuat. Nah baru tiang sampaikan dosa niki anu bireng arak ndek dalil. Apa dalil? Ada hadis Nabi nggih, hadis lebih jelas nih kita. Ya, angkan parang bireng wahan jaga serius atau wahan tangga-tanggaan. Nah niki hadis Nabi menggambarkan seperti niki. Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia nggih, lamun nggawe kesalahan, sekik kesalahan, akhta'a khati'atan, lamun gawe sekik kesalahan, nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Enter tetesan li dalam atin dengan tetesan sak hitam. Nah berarti dosa niki anu birang. Atin to tetes niki. Nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ada niki tinta hitam niki nuqtah sauda, yaitu tinta hitam.
Niki nemet gawe salah koloan titik hitam le ate. Lamun 2 kali 2, 3 kali 3. Muadene ratusan kali berarti empono ate si birang. Nah niki. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuh. Jadi lamun doa gawe salah enter tetesan li dalam hati niki tetesan sahih hitam. Lagu fa iza huwa naza'a apabila cabut diri, kemudian dia beristighfar, kemudian dia bertaubat, saqula qalbuh, maka bersin malik atin. Jadi ada gawe salah tinta hitam niki tosok ya. Marantan pakaian nggih, lamun kotor pakaian dan pupuk nggih. Dendek dan wah kotor semakin tumpuk ke kotor, semakin berombok kotor niki sulit dibersihkan. Itu juga ketika kita melaksanakan dosa, ada gawe kesalahan dari segi ucapan maupun perbuatan, ada sanyarak persihin. Lamun dah bersih niki saqula qalbuh, maka akan bersihlah hatinya. Fa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbih. Lamun gawe dosa sekedik dosa kocet nggih. Masih juga dosa kodik ini. Masih juga dosa kodik gawe embe ini. Nah, niki ngonek-ngoneken apa? Zida fiha hatta ta'lu ala qalbih. Lamun remehan dosa kodik tetap gawean, maka penok hati nasi tinta hitam. Lamun penok hati nasi tinta hitam niki, maka sulit sekali untuk dia menerima yang namanya kebenaran. Sulit sekali dia menerima nasihat. Dengan sulit menerima nasihat, itulah yang sebenarnya yang namanya al-kibr. Apa itu al-kibr? Yaitu sombong. Jadi sombong, sebenar-benar sombong adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sebenar dengan sombong niki ndik dengan sombong dari segi harta, dari segi pakaian, atau dari segi bangunan rumah, belum tentu dia termasuk sombong, tidak. Dengan berdua harta benda sakluwe, dengan berdua mobil mewah, dengan berdua balai mewah, belum tentu niki termasuk suatu kesombongan. Belum tentu. Jadi dia beli samyah mewah niki karena kemampuannya, memang wah mampu singgawi. Itu belum tentu menjadi sombong. Akan tapi sombong yang sebenarnya al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Saran sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dait remehan dengan ghamtun nas, enggak nggawi remehan manusia. Nah niki nggih, masyaallah. Jadi dosa niki perlu bersih nggih. Jadi dendek tak remehan dosa kudik. Jadi oleh ulama mengibaratkan dosa kudik niki marah ibarat rintis nggih. Marah ibarat rintis, baru seniman ngaji rintis nggih. Ada ente lampak niki ngonek-ngonek basah nggih. Ngonek-ngonek basah. Nah niki nggih. Jadi la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Dik narak dosa kudik, dik narak dosa kudik lamun tetap gawean. Dik narak aran dosa kudik lamun tetap gawean. Dosa kudik menjadi numpuk belik jarin. Wala kabirata ma'al istighfar. Dik narak dosa belik lamun ta iringi dengan istighfar. Dengan bertaubat, misal gawe dosa belik, kemudian kita menyesal dan bertaubat, benar-benar kita taubat dengan taubat dan nasuha, maka terhapuslah dosa besar itu. Sekalipun dosa kudik lagu remehan dimilih bertaubat, dimilih beristighfar, maka dia akan menjadi besar. Nah niki nggih, masyaallah, maha pengampunnya Allah, saking maha pengampunnya Allah terhadap hamba-hambanya nggih. Jadi sendekman terciptaan 4000 tahun sendekman ciptaan dunia niki wahara li arsy niki. Wahara satu kalimat li arsy niki 4000 tahun sendekman ciptaan dunia niki wahara kalimat li arsy. Apa itu arsy? Arsy niki adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang paling besar.
Itu di atas, di atas langit. Apa tulisannya? Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Inni laghaffarun liman taba. Saya, ini tulisan nggih. Kalau kita artikan, saya, kata Allah, sangat mengampuni. Inni laghaffarun. Saya bersedia menerima taubatnya orang yang bertaubat. Saya Maha Pengampun yang bersedia untuk menerima taubatnya orang yang bertaubat. Saya menerima taubatnya orang yang beriman dan orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Seandainya tidak ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita semua tidak ada yang selamat, di neraka selamat. Di neraka atau tamat surga secara langsung. Di neraka atau tamat surga secara langsung. Saya nggak saran dosa niki kalau kita kerjakan kemudian kita bawa sampai meninggal dunia, ini tahu tamat surga. Saya nggak masih kotor. Barang kotor niki deng kanggo tamat li surga. Mbien dan depresi, yaitu depresi di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah niki yang ketiga, yang terakhir aja nggih, ada 5 lagu telu tang sampean. Arak telu tang sampean. Al-qabru zulmatun. Al-qabru zulmatun was-sirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur niki termasuk petang. Kubur, wah bau sih bayangan berembe petang saran kubur. Mari sebarun wah kude nggih, malik tetumput niki si tanah niki malik kalau anak ada sak padat nggih. Ada yang sak padat. Nah niki. Jadi petang dindang saran kubur niki. Apa sih dia pemenahai kubur niki? Sendemat meninggal, luwe entar baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah di tempat kita niki termasuk kita az-zakirinallaha katsira wa zakirat. Orang-orang yang banyak zikir, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi di mereka sembahyang banyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Paling kurang 200 bahkan lebih. Alhamdulillah. Ada dibaca la ilaha illallah 200 bilang waktu berarti kali 5 wah hantar 1000. Dekman waktu-waktu sak lain. Dekman da zikir sak lain-lainan ada narak batur sak roah atau arak hajat kita zikir, apalagi zikir kematian ngone zikir niki. Nah niki termasuk cara ada yang sak menah kubur niki. Saya sarang kubur Masya Allah. Jadi kubur niki nggih. Jadi kubur niki dia mengucapkan 6 kalimat. Sebelumnya dia yang sampaikan ada sak luwe-luwe entan, ada sak kuat-kuat ingat kematian. Jadi suatu ketika, jadi cerita niki dari sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bercerita, fadakhala Rasulullah sallallahu musallahu. Jadi Nabi suatu saat datang ngajak musalla. Jadi musalla ini ternyata juga ada, gitu. Istilah musalla juga dipakai pada zaman Nabi. Musalla itu artinya tempat sholat, masjid tempat sujud. Jadi Nabi suatu ketika datang, ya penjelasan atau cerita daripada sahabat Nabi yang namanya Sa'id Al-Khudri. Datang Rasulullah di tempat sholatnya. Faro'a unasan yuksirunal kalam. Demenoh datang Nabi, rauh Nabi li tau unsa li musallanya dai tun sahabat luwe sahabat. Muapa gawe sahabat niki? Yuksirunal kalam luwe gati raos. Datang Nabi, kemudian temukan sahabat luwe gati raos. Sambil raos sandendek terus sekali. Yang tidak ada sangkutannya dengan agama, yang tidak ada sangkutannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi menegurnya, "Ama tarau law annakum aksartum zikra hadhil lazat." Wahai para sahabatku, seandainya luwe entane ingat hadhimil lazat. Ada luwe entane ingat hadhimil lazat. Apa makna hadhimil lazat? Hazim artinya pemutus kelezatan. Ada ini luwe entane putusan, ada ini luwe entane ingat putusan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan? Apa sak putusan kelezatan? Artinya hal-hal sak mai burung menjadi mai. Ia putusannya, yaitu kematian. La syaghlakum amma araf. Niscaya luwe entane ingat kematian. Kemudian Nabi menyebutkan fa'aksiru zikra hadhimil lazat. Luwe entane ingat sak sebaban putus kelezatan. Ya, sak sebaban putus kenikmatan. Apa itu? Yakni al-maut, kematian. Jadi kemudian berikutnya Nabi mengatakan, la yamurru 'alal quburi yaumun illa tatakallamu bi sittati kalimatin. Jadi kubur niki bilang jelu muni kubur niki, masyaallah. Kubur niki bilang jelu muni lagu di tengah. Lamun kemilit kemalat atau binatang-binatang niki bau sing tengah. Kubur niki aden teh bau sing tengah nggih. Aden bau sing tengah kubur niki sak muni bilang jelu niki berembe kengeri. La yamurru al quburi yaumun illa tatakallamu bi sittati kalimatin. Jadi bilang jelo kubur niki muni dengan 6 kalimat. Apa muni kubur niki? Ana baitul gurbah. Aku ni adalah balen sa asing. Bale sa asing. Asing. Kan kita meninggal, kemudian masuk kubur jadi asing. Sila ada yang bebet laik nggih. Bebet lumbar, ada yang jog gubuk dengan, apalagi negeri atau luar daerah niki tentu sekali busa baru datang niki asing nggih. Wa ana baitul wahdah. Saya ini adalah rumah untuk sendiri. Rumah mesak-mesak. Wahdah, mesak-mesak. Ya sangisan si Sidina Utsman. Lamun li dalam mulik neraka duit kancan bahasa Sidina Utsman. Lamun li surga duit kancan. Lagu li kubur sintung mesak. Ya bahasa Sidina Utsman. Ikilah yang ditangisi oleh Sidina Utsman. Wa ana baitul wahsyah. Aku ni ya bahasanku ya isi kubur adalah balen binatang liar. Wah, arak tu ulah. Wah, arak limpan tengeru. Nah, niki dalam kubur. Tentu niki bagi orang yang kafir maupun orang yang banyak masih maksiat. Niki jadi gambaran si Nabi bagi dengan sak kafir atau dengan sak luwe dosa banyak maksiat besar yang dilakukan, jadi orang tak siapan ulah li dalam kubur. Apira luwe ulah niki sab'ina tininan, yaitu arak 70 ulah. Andene sugun ulah seke nggih, adene kesugulan ulah seke niki li dunia, maka di nara etau irup selapu tumbuh-tumbuhan niki. Di nara etau irup. Di nara etau irup niki. Adene sugun seke doang. Niki di nara etau irup. Si ambun. Kemudian si belik misaran ulah niki. Masyaallah. Nauzubillahi min zalik. Kemudian wa ana baitul zulmah. Aku ni bale sangat simpatang. Bale sangat simpatang yunin kubur. Mara sabaru niki al qabru zulmatun wasirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya si pemenah kubur niki adalah ada sak luwe-luwe terbaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ana baitut turab. Sakam keliman ya bahasa ya isi kubur niki aku ni adalah balen tanah. Bale tanah di dunia waktu masih hirup solah tau nggih lamun tinduk milih tinduk pokok dek belasah
Bahkan kedua paran spring bag nggih. Spring bag kemudian galang sak solah keramik, petehel dan lain sebagainya. Akan tetapi begitu masuk kubur, ana baitut turab. Kemudian wa ana baitud dud, saya adalah rumah ad-dud. Apa itu ad-dud? Ad-dud artinya ulat niki nggih. Ulat. Jadi awak niki begitu masuk kubur dengan beberapa hari tersembih si ulat. Masya Allah. Jadi ulat niki. Jadi awak niki sak kasar niki entekakan isi ulat. Masya Allah nggih. Jadi ulat. Jadi enggak sekik sak ndek tekakan si ulat adalah sak tulang apa nih para niki. Niki tulang lek muri deket buit aparan, buit burung nggih. Niki. Niki nggih. Niki ya doang dek bau tekakan si ulat, lamun selaput awak teniki je tekakan si ulat. Niki bagi manusia biasa. Lagu ada beberapa orang yang bisa sampaikan saat niki sai saat tekakan si ulat. Sai dengan sak utuh awak. Ternyata anak dengan sak utuh awak. Bahkan semakin solah, semakin ingas, semakin gagah. Bahkan rambut semakin panjang. Nah, niki semakin solah. Niki ternyata ada. Jadi umumnya manusia niki ketika berada di dalam kubur niki tekakan si ulat. Ara sekik dong ditekakan niki sehingga lemak. Begitu kita dibangkitkan dari alam kubur, ya tiwu niki. Ya tiwu sehingga kita menjadi manusia kembali. Jadi Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati nggih, niki saja yang sampaikan nggih. Jadi sekedar untuk mengisi nggih. Jadi mungkin pelunggu sami biasa serminan atau para tuan guru sak oleh jauh nggih. Nah, tiang janiki uga sak ngisi wasilah nggih. Uga sak ngisi marak tiang sak baru niki ke tasabuh unin deparan nggih. Kita tasabuh, kita cinta terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang soleh. Kita cinta terhadap perbuatan-perbuatan orang yang soleh. Jadi ada saat dia termasuk dengan sak zolim. Sehingga dengan sak dek zolim adalah dengan sak gawe apa sak tinggalan si dengan toa. Ya. Apa sak tinggalan sak bagus-bagus si dengan toaan. Misal dengan toat wadon sairup, banyak kebagusan-kebagusan yang dikerjakan, banyak amal-amal soleh yang dikerjakan waktu masih hirup, kemudian diinsara gawe isi bijajarin, maka termasuk dengan zolim. Lagu lamun gawe apa sak biasan gawe isi dengan toat, kemudian kita lanjutkan, maka anak itu bukan termasuk orang yang zolim. Nah, niki nggih. Jadi hadirin ya hadirat yang tiang hormati, yang terpenting mudah-mudahan ada manfaat nggih. Ada manfaat, ada barokah nggih. Ada barokahnya, di mana barokah niki sangat-sangat kita harapkan. Seorang barokah niki yaitu istimrarul khair au ziyadatul khair. Seorang barokah, ilmu barokah niki tetap tegawe kebagusan atau semakin bertambah kebagusan.